dan Allah juga yang mencukupi segala keperluan kami. Bapa, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau menolong kami, memampukan kami pada hari ini untuk kami dapat Tuhan beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus Tuhan. Bapa yang di surga, Kau memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Begitu juga untuk umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Kau nyatakan di dalam seluruh hidup mereka juga. Terima kasih Bapa, biarlah hadirat Tuhan dapat kami rasakan, Kau yang akan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Menolong kami, mampukan kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekali lagi ibadah pada hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Semangat? Amin. Kalau gitu kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mengatakan kami kemuliaan Tuhan.
Kita mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mempersiapkan hati. Oh haleluya. Siapkan pikiran kita. Yesus, terima kasih. Terima kasih.
Tuhan akan pakai mulut bibir hamba ini Tuhan, sehingga setiap apa yang keluar dari mulut ini hanya dari Tuhan asalnya. Engkau Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang ibadah online sekalipun Tuhan. Mari Tuhan lawat mereka Bapa, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan diubahkan. Terima kasih Bapa, segala kuasa yang tidak dari Tuhan asalnya, yang mengganggu pikiran kami, Tuhan mendengarkan firman-Mu, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami mau duduk diam tenang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Umat percaya katakan amin. Nama Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan kita akan belajar lagi firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius 6. Membuka Alkitab kita dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34. Kalau sudah dapat, kita akan sama-sama membaca. Ya, sudah dapat semua saudara itu, kita akan membaca 1, 2, 3, 31 sampai 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Di sini saya akan buat perikopnya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan tentang kerajaan Allah. Di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, yang patokannya di sini saudaraku, mencari kerajaan surga, mencari kerajaan Allah. Nah, di sini beberapa hal yang Tuhan ingatkan tentang kerajaan Allah, saudaraku ya. Yang pertama kita boleh lihat, jangan khawatir ya. Apa sih hubungannya antara khawatir dan keselamatan itu? Karena kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang keselamatan ya. Apa hubungannya antara kekhawatiran dengan keselamatan? Nah, kita akan boleh lihat di dalam perumpamaan yang Tuhan sudah berikan ya, tentang seorang penabur benih yang menabur benihnya. Dan lihat, boleh lihat kita di dalam Matius 13. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Nanti kita akan baca ya di rumah. Nah, karena panjang banget ini ya. Jadi kita akan simak semuanya ya. Kalau di sini dikatakan saudaraku,
penabur benih yang menabur benihnya. Nah, kalau di Matius 1 ini, Matius 13 ini dikatakan di dalam yang sudah kita sering baca ya. Kalau saya akan bacakan di dalam ayat 7 saja. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, darah yang dikasih Tuhan. Dan ayat 22 juga dikatakan yang sama ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengarkan firman itu dan kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan yang himpit firman itu sehingga tidak berbuah. Darah yang dikasih Tuhan ini berbicara kepada orang-orang percaya yang sudah terima Tuhan Yesus, ya, yang sudah benar-benar mengerti akan firman Tuhan. Dan nanti kita akan baca selanjutnya di rumah, ya, kita akan ambil yang singkat, ya. Di sini dikatakan firman Tuhan kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya betul-betul saudaraku, yang sudah menerima apa sih yang kebaikan daripada Tuhan. Tapi mereka dikatakan dihimpit berat oleh apa? Oleh dunia ini, ya. Oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiran dunia ini, mereka terhimpit saudaraku. Ya, mereka mau meninggalkan firman Tuhan. Mereka tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Mereka sudah melihat ya yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena dia dihimpit oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, saudaraku. Itu sebabnya kita harus berhati-hati oleh karena kekhawatiran yang ada di dunia ini. Ya, kenapa kita bisa khawatir, saudaraku? Apa sih yang kita boleh makan nanti? Apa kita boleh yang kita harus pakai? Nah, ini dicari oleh dunia ini. Nah, kita sebagai orang percaya, ya, kita yang sudah mengenal Tuhan yang sesungguhnya, memang hati kita tidak ada seperti itu. Kita akan berusaha tentang mencari Tuhan. Kita harus tetap berusaha. Bagaimana sih supaya firman ini ada di dalam hatiku, supaya aku tidak benar-benar khawatir akan makanan aku besok, pakaian aku besok. Nah, jadi saudara yang dikasih itu, kita sebagai apa yang ada pada kita ini yang sudah mengenal Kristus, yang sudah benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, ya, jangan pernah lagi tinggalkan saudaraku. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, ya, daripada saat ini, saat kekhawatiran terjadi pada akhir-akhir ini, saudaraku, tengah pandemi COVID. Kalau kita boleh lihat di dalam berita-berita itu, ada banyak penjahat-penjahat, ada banyak perampok-perampok, ada banyak orang yang sudah tidak mengenal Tuhan lagi. Ya, karena apa? Karena perutnya ini, saudaraku. Karena mereka sangat khawatir. Ya, kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu membawa ini narkoba? Karena istri saya nggak makan lagi, karena anak saya nggak makan lagi, karena semuanya dikatakan sama polisi itu, saudaraku. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati. Apa sih patokan kita, saudaraku? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan terus, ya. Karena di situ ada kekuatan yang baru, ya. Ada jalan yang baru. Tuhan akan membukakan buat kita semuanya. Orang-orang yang percaya, ya. Kalau kita dikatakan benih yang jatuh di semak-semak duri ini, saudaraku, itu menggambarkan kekristenan yang ogah-ogahan, kekristenan kita yang hanya ikut-ikutan, ya, yang hanya kalau ada yang baru kita berpilih, kalau ada yang perlu kita berdoa dah, kalau tidak penting sama Tuhan, ya udah, kalau biasa-biasanya kita cukup udah nggak usah berdoa. Nah, itu udah salah, saudaraku. Ya, Tuhan mau kita tetap intim bersama dengan Tuhan. Kita tetap susah atau senang, dikatakan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya, padahal belajar akan firman Tuhan. Jangan pernah lalaikan. Kita akan tetap membaca firman Tuhan. Jangan pernah lalaikan oleh karena pekerjaan, sibuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau tetap mengutamakan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Walaupun
kita tidak memiliki ini, aku tidak memiliki ini, aku memerlukan ini. Tuhan tahu, saudaraku, ya, apa yang kita perlukan. Tapi kata Ibu bisa hari ini saya masih ingat, kalau kita perlu, Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita tidak minta kepada Tuhan, apakah Tuhan memberi? Ya mintalah, maka kamu akan memberi. Nah, satu hal yang Tuhan percayakan kepada kita, beriman. Kita percaya, kita meminta sesuatu supaya kita tidak jatuh ke dalam dunia ini, supaya kita tidak jatuh ke kekhawatiran itu, saudaraku. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan pikiran saudara dan saya. Jangan pernah aku kan kuat. Kalau aku bukan kerja, mana mungkin aku punya uang. Ya betul. Mana kalau aku tidak belajar, mana mungkin aku bisa diterima bekerja. Ya itu benar. Tapi itu asalnya semua dari Tuhan. Katakan sama Tuhan, ini semuanya dari Tuhan. Ini dari Kau semuanya Tuhan. Itu pertanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, satu kerendahan hati. Kerendahan hati kita, saudaraku. Ya tidak ada kesombongan. Karena di dalam kehidupan kita ini, kalau Tuhan melihat hati kita, Tuhan akan tetap berkenan kepada kita, saudaraku. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan hati kita gelisah. Kalau kekhawatiran itu berarti gelisah kan? Bagaimana dia, bagaimana dia besok ini, apa nanti ya, sebagai manusia dia itu memang benar. Dan saya akui, saya juga begitu, saudara. Tapi saya datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan. Tuhan memberikan aku kekuatan yang baru. Nah, saya sudah alami seperti itu ya. Saya sudah alami, saudaraku. Ya, ada banyak tentang pencobaan yang saya alami, baik itu dari siapa saja, ya, dari dalam keluarga, dari luar, ya. Tapi kalau kita mau marah juga, marah boleh marah sih ya. Saya juga bisa marah. Kalau saya marah, tapi saya datang kepada Tuhan, saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, saya ampuni saya. Nah, sukacita itu kembali lagi kepada kita, saudara. Jadi sukacita surga tidak ada yang bukan ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau bersukacita. Jadi kalau sukacita tidak bisa dibeli oleh banyak saudara. Tidak, kita hanya datang kepada Tuhan, kita dipenuhi oleh sukacita. Ya, kalau ada sukacita, apalagi yang terjadi? Apa yang datang kepada kita, saudaraku? Kalau kita bersukacita, ya, semuanya akan hilang. Pencobaan, problema, ada yang dongkol di dalam hati kita dibalik oleh Tuhan, saudaraku. Ketika kita datang kepada Tuhan, amin, saudaraku. Nah, kalau kita boleh lihat di dalam yang pertama tadi, jangan khawatir, dan yang kedua, pelihara iman dan ketaatan. Jika kita boleh taat kepada Tuhan, Tuhan akan tetap berkenan kepada kita. Kita boleh lihat di dalam Matius 22, perumpamaan dari saudaraku. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Nah, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Di sini kalau nanti saudara baca di rumah, akan bacakan di dalam ayat 2 ini. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Nah, ini berbicara tentang kerajaan surga. Tuhan sudah memanggil lewat ini perumpamaan ini, saudaraku, perumpamaan perjamuan kawin anak domba, ya. Dia memanggil anak-anaknya ini berbicara ke kerajaan surga, memanggil kita ke kerajaan surga, memanggil kita kehidupan kekal, ya, memanggil kita untuk bertobat, saudaraku. Nah, ini tentang melihat kerajaan surga. Nah, di sini dikatakan dalam ayat-ayat ini, kita baca nanti di rumah. Kalau kita boleh lihat ayat-ayat ini, saudaraku, mereka dipanggil tapi mereka tidak mau, ya. Mereka tidak mau. Bahkan mereka hamba-hambanya dibunuh, saudaraku.
mereka diselamatkan, bahkan mereka dibunuh, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak mengerti. Ya, orang-orang itu tidak mengerti. Mereka dibunuh, saudaraku. Yaitu hamba-hamba Tuhan yang ke pedalaman sana kemana-mana ada banyak yang terbunuh oleh karena firman Tuhan. Nah, begitulah mengenal Tuhan, begitulah menuntut Tuhan, begitulah kalau kita boleh dipanggil untuk menuntut kerajaan surga. Sungguh, saudaraku, ya. Tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita mau taat akan firman Tuhan dikatakan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, ya. Katakan di dalam ayat 6 saya bacakan, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Dan yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikatakan harus menjadi saksi, harus menjadi berkat, bagaimana cara kita untuk menjadi saksi? Harus pergi dalam Matius yang terakhir itu, pergilah, beritakanlah firman, supaya kita boleh memberitakan firman Tuhan, supaya mereka boleh diselamatkan, supaya bukan hanya kita yang selamat, saudaraku. Nah, saat ini sulit sekali, saudara, ya. Sangat sulit untuk memberitakan firman itu kalau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Kalau kita sebagai orang yang mungkin sudah diberikan talenta untuk pergi, ya, memberitakan firman, mungkin kita diberikan segala apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Sudah ada tangan, ada mulut, ada kaki. Nah, semua sudah diperlengkapi, saudaraku. Tapi semua kita pasti akan dipakai oleh Tuhan. Ya, mungkin kita tidak bisa pergi jauh-jauh, kita akan berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Nah, kita mau tetap setia itu. Kita tetap mendoakan mereka supaya firman Tuhan akan diberitakan ke semua penjuru, supaya semua orang mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan akan digenapi di dalam dunia ini seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menggenapi firman ini, kita akan melihat kerajaan surga. Amin, saudaraku. Ya, kalau kita boleh lihat di dalam ayat-ayat ini, saudaraku, nanti akan kita baca di rumah. Itu semua perumpamaan tentang melihat kerajaan surga, melihat kekekalan itu. Jadi, kalau kita tidak mau tetap setia kepada Tuhan, apa yang kita boleh alami selama kita ada hidup di dunia ini? Kita sudah mengirim Tuhan. Kalau kita hanya tinggal di separuh jalan, kita tinggal di pertengahan jalan, sia-sia kan kita mengirim Tuhan. Sebabnya harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan, saudaraku. Jangan tinggalkan ya, kita belajar firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan terus. Nasihat firman Tuhan buat kita tetap membaca firman Tuhan setiap hari. Karena itulah bakal pikiran kita, makanan hidup kita, makanan rohani kita. Kalau kita lapar perut kita, jadi hati kita juga akan lapar firman Tuhan. Itu akan tetap bersatu, saudaraku. Itu tetap sejalan ya di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah biarkan, saudaraku, jangan malas, saudaraku. Dikatakan kita harus rajin ya. Kalau kita sudah rajin membaca firman Tuhan, tentu pekerjaan kita juga akan pasti kita rajin melakukannya. Nanti aku mau belajar firman Tuhan. Karena apa? Karena ada yang indah di dalam firman Tuhan ini. Yang apa yang indahnya, saudaraku? Kita diberikan kekuatan yang baru. Ya. Kita diberikan hikmat yang baru. Kita diberikan kelegaan dan tidak gampang sakit hati. Nah, itu saya boleh alami itu di dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus dihina, disiksa, dibunuh, tidak ada apa-apanya, dia tidak ada salahnya, tapi dihina apalagi saya memang bisa berbuat dosa. Saya dihina ya wajar. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam kita membaca firman itu, kalau kita dihina atau dikatakan kepada kita, ya wajarlah. Saya sebagai manusia, Tuhan Yesus saja tidak ada salahnya segala macam sampai mati untuk menebus dosa kita. Jadi siksa dia, ampuni dia Tuhan. Maka dia katakan seperti itu. Nah, itu salah satu kata-kata saudara. Ya. Tuhan Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%.
Nah, kata seperti itu. Ya, kita mau ikut seperti dia saudaraku. Ya, dia kalau dia dihina, kita dihina, ya enggak apa-apa kita dihina, enggak apa kita dikata-katain, dikata-katain seperti dibilang seperti ini, Tuhan itu kan beranak, aduh, ini kasihan dia, aku mikir Tuhan, itu kan ada di YouTube itu seperti itu, kasihan banget, bukan kita yang marah, itu kasihan dia, karena kita Tuhan, suatu saat dia akan tangkap dia. Satu saat dia akan bertobat. Nah seperti itu. Jadi bukan seperti mereka saudara-saudara kita itu malah marah saudara dia, malah dubitan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya pengikut Kristus, ya kita dihina, kita harus tetap ampuni mereka Tuhan. Kita mau tetap doakan mereka. Itulah pergantiannya, saudaraku. Itulah bedanya buat kita orang percaya kepada Tuhan. Kita harus mau tetap berdoa buat mereka. Kita harus tetap mengampuni mereka, kesalahan mereka. Tetap berdoa. Darahku yang dikasih Tuhan, saya bersaksi ya. Ada Bu Haji, Pak Haji di tetangga itu. Dulu dia mengata-katain saudaranya. Ini ada laporan begitu. Laporan ini, kau begini. Ketika dia orang itu mengatakan seperti itu, menjadi pergumulan saya, menjadi pokok doa saya untuk berdoa buat orang itu. Saya berdoa buat Pak Haji itu sama Bu Haji itu. Sekarang apa yang terjadi? Mereka malah kompak sama saya. Saya kan berjualan gas. Dia bilang begini, kan udahlah dari kamu lah aku jual gasnya, padahal dia jual gas dari kamu seberapa? Saya kan segini jual saya Bu Haji, udah apa-apa dah. Nah, Tuhan itu oleh karena Tuhan. Saya katakan Tuhan itu oleh karena Engkau Tuhan, saya katakan. Ya, jadi gas saya itu habis buat dia aja semuanya. Kalau kita seberapa apa yang ada buat saya hari ini buat dia semua. Ya saya bagi-bagi aja, bagi-bagi ya Bu Haji. Ya nggak apa-apa. Jadi sangat baik mereka sama saya, kok hormat. Jadi saya katakan Tuhan itu oleh karena Tuhan. Itu tadinya itu orang Kristen dari dekat kita. Dia bilang begitu, Tuhan itu saat supaya kita merantau kali. Enggak apa-apa kali. Tetap saya berdoa sampai sekarang barangku. Saya berdoakan sejak kami datang ke sana, dia katakan seperti itu. Wah, Kristen dari dekat ke sini. Dia datang, bawa anjing dan dia bilang seperti itu. Ya sebagai orang pasti marah ya, tapi Tuhan saya katakan beban hati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni mereka. Saya bilang seperti itu saudaraku. Ya itulah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau tetap mendoakan mereka supaya menjadi mereka juga selamat. Satu hal Tuhan akan selamatkan, karena dikatakan pada akhir zaman ketika Tuhan Yesus nanti datang, mereka akan banyak orang bertobat ya, mereka akan banyak kepada Yesus. Nah, itu kalau kita banyak membaca firman Tuhan, malah kan banyak orang itu yang diselamatkan. Jadi apa yang kita lakukan itu Tuhan pasti berhitungkan. Tidak sia-sia kita berdoa, itu kan orang lain. Nah, tidak sia-sia kita mendoakan mereka saudara. Ya, kalau kita sudah berdoa buat keluarga kita, buat jemaat, buat semuanya, kita akan berdoa buat mereka saudara, buat mereka juga akan diselamatkan. Jadi bukan hanya kita yang diselamatkan. Amin saudaraku, di nama Tuhan. Kalau dikatakan lagi saudaraku di dalam ayat yang kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 8. Coba saudara baca di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita juga harus seperti itu kepada mereka, ya, supaya tidak hanya kita yang diselamatkan. Ya, saya bacakan ayat 8. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu
bukan hasil pekerjaan. Jangan ada yang memegahkan diri. Darah yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita juga harus memberitakan keselamatan itu bagi mereka yang hidup mengenal Tuhan Yesus. Anak saudaraku, karena itu adalah undangan buat kita, saudaraku. Undangan itu yang sudah diselamatkan, saudaraku, ya, kita sebagai orang yang percaya sudah diundang. Sebenarnya undangan yang pertama sudah diberikan kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Karena mereka menolak, saudaraku, akhirnya kita lah yang diundang. Kita yang mau datang ke perjamuan itu, kita yang mau terima Tuhan Yesus. Mereka hanya, padahal bangsa pilihan Tuhan, mereka menolak, saudaraku. Jadi ada banyak yang menolak, tapi kita sebagai orang percaya, terus kita sampai akhir hidup kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jadi dikatakan di dalam bangsa Israel itu yang menolak bangsanya Tuhan, ya, mereka menolak undangan itu, kita yang datang diundang sehingga kita yang boleh diselamatkan. Sebabnya dikatakan di dalam Efesus 2 ini tadi, ya, bukan karena kebaikan kita, perbuatan baik kita, itu oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh diselamatkan. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan. Anak saudaraku, kita akan tetap pegang teguh firman Tuhan. Kita akan pegang teguh keselamatan itu supaya kita boleh melihat kerajaan surga nanti. Ya, satu lagi yang penting yang kita boleh percayakan, kalau kita sudah menerima keselamatan itu, kalau kita sudah percaya benar-benar Tuhan Yesus, kita harus tetap pakaian. Kalau kita tadi di dalam pembacaan kita itu nanti baca di rumah, kita harus pakaian pesta, saudara. Pakaian pesta. Kalau kita boleh ke undangan harus berpakaian pesta, kan harus cakep, cantik semuanya, yang apa yang kita ada kita pakai. Bagi kita boleh lihat aku udah cantik apa belum dilihat orang. Nah seperti itu kan kalau kita ke undangan, itu juga dengan datang ke Tuhan Yesus. Kita harus memperlengkapi hidup kita. Apa yang kita perlengkapi, saudaraku? Pakaian pesta berbicara tentang iman kita, ketaatan kita, kesetiaan kita. Nah, kalau kita tidak lengkap, saudaraku, kita akan aku tidak mengenal Engkau, kata Tuhan Yesus. Ya, karena dikatakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, saya katakan kepada Tuhan, saya adalah pilihan Tuhan. Aku adalah anakmu, ya, yang Tuhan sudah katakan kita sudah menjadi anaknya. Biarlah kita terus, jangan seperti yang tadi yang menabur benih di semak-semak duri, karena dihimpit oleh dunia ini, karena ada yang ada di dunia ini membawa dia melihat kekayaan yang ada di dunia ini, ya, dia tidak mau mengenal Tuhan lagi, dia tinggalkan saudaraku, sehingga apa yang terjadi sama dia terhalang, ya, terhalang imannya kepada Tuhan, terhalang dia datang kepada Tuhan, dia tidak melihat lagi bagaimana kerajaan surga. Tadinya dia rindu akan kerajaan surga itu, tadinya dia mengenal Tuhan Yesus, tapi oleh karena dihimpit oleh dunia ini, dihimpit oleh kuasa yang ada di dunia ini, akhirnya dia tidak bertumbuh, saudaraku. Boro-boro bertumbuh, berbuah, tidak berbuah, akhirnya dia mati. Artinya dia tidak ada lagi keselamatan itu, dia tidak diselamatkan lagi, saudaraku. Mati rohani, maksudnya seperti itu. Dan saat ini Tuhan katakan kepada kita, kita harus berpakaian pesta, yaitu kita harus tetap setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, ya, tetap pegang firman Tuhan, ya, supaya kita boleh tetap ketika Tuhan datang memanggil kita sudah siap dipanggil oleh Tuhan. Amin, saudaraku, ya. Kalau kita boleh lihat di dalam Matius 22:13, ya, dikatakan di sana, kalau kita tidak berpakaian pesta, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan di dalam Matius 22 ayat 13. Saya akan bacakan. Lalu kata raja itu
kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Saudaraku, itu neraka maksudnya, saudara. Kalau kita tidak siap, tidak setia, tidak taat, ya, masuk neraka. Jadi kita masuk neraka. Saya sangat takut pada neraka. Makanya saya katakan dulu, Tuhan, saya berusaha seperti mama saya, ya, dia selalu katakan, ya, tetap bantu aku dalam doa, ya, bantu kalian aku dalam doa, ya, supaya aku tidak masuk neraka. Dia bilang begitu. Sampai saat ini dia masih ada, saudaraku, masih sehat-sehat, ya. Bantu, tapi dia itu aja yang dia kata, bantu kalian aku dalam doa, bantu kalian aku dalam doa, ya. Karena kalau kita lihat kesaksian yang banyak, ya, yaitu kesaksian mereka sudah melihat neraka, sudah melihat surga, yang kembali ke bumi ini, mereka bersaksi. Nah, ya, kita juga perlu melihat itu juga, melihat firman Tuhan aja yang nomor satu, ya. Itulah yang kita percayakan. Kita boleh lihat di dalam bacaan firman Tuhan yang kita boleh lihat. Itu kan kesaksian mereka benar, tapi kata mereka benar, tapi yang benar adalah firman Tuhan ini. Kita mau tetap tinggal firman Tuhan. Memang benar ada neraka. Kalau ada orang kata tidak ada neraka, tidak ada yang seperti ini. Nah, firman Tuhan katakan tidak itu ada. Amin, saudaraku. Nah, puji nama Tuhan. Kalau kita boleh percaya, tetap pegang firman Tuhan, tapi percayalah Roh Kudus yang sudah ada dimeteraikan kepada kita, yang tetap menolong kita, ya, yang tetap memberi kekuatan yang baru buat kita, asalkan kita mau melakukan. Karena ada Roh Kudus dalam hati kita, tak mendorong kita, ayo, ya, menghinakan kita saudaraku, ya. Memang roh memang begini, tapi ini kita yang lemah, saudaraku, ini lemah. Dan memang itu ada di dalam firman Tuhan. Itu dikatakan, tapi lawan saudaraku. Karena roh yang ada di dalam dunia ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam. Karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Dengan tetap saudaraku, roh yang meneraikan kepada kita, yang tetap menolong kita, yang tetap membawa kita berjalan dalam kebenaran itu. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kemudian tadi kita boleh lihat di dalam yang ketiga, menjaga hati dan segala kewaspadaan. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hati, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, kalau kita menjaga hati, kan ada lagi lagu-lagu jagalah hati, dan dunia juga ada menjaga hati. Artinya kalau hati kita benar-benar kita jaga, saudaraku, ya, sampai akhir hidup kita adalah menjadi milik Tuhan. Kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Kita akan melihat kerajaan surga. Kita akan melihat muka dengan muka Tuhan Yesus, saudaraku. Kita harus menjaga hati kita dari segala kewaspadaan itu, saudaraku. Jadi kenapa sih kita harus menjaga hati kita? Ya, supaya kita boleh memelihara kehidupan kekal itu. Karena dikatakan di sini menimbulkan kerusuhan. Kalau kita tidak menjaga, kalau asal-asalan, karena dari hati kita ini semuanya timbul, saudaraku. Kejahatan juga kebaikan. Kalau kita tidak bisa membedakan, kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, terjadilah kerusuhan. Saudaraku, itu sebabnya dikatakan dalam Berani 12, Berani 12 ayat 15 dikatakan, coba saudara baca salah satu, ada yang dapat? Ya, ada yang dapat. Berani 12 ayat yang tadi. Maaf saudaraku, dikatakan di sini Galatia 5 ayat 19 ayat 20 sampai 21. Galatia 5 ayat 19. Maaf ya,
Sudah ada yang dapat? Nah, saya akan bacakan buat kita semuanya. Galatia 5:9. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, di sini ada 15 perkataan, saudaraku ya, yang tertulis dalam ayat ini. Ada 15 perkataan. Itu adalah ciri-ciri akar pahit yang kita tidak bisa miliki. Ini ciri-ciri akar pahit ya, yang membuat yang kita boleh miliki akar pahit itu. Inilah ciri-cirinya. Ada 15 perkataan di sini. Kita harus tinggalkan itu. Ya, apakah kita sudah bebas dari sini, saudaraku? Kita harus bebaskan ini, saudaraku. Kita harus lepaskan ini dari hati kita. Kalau kita ini miliki, ya, menimbulkan kerusuhan, kita tidak bisa melihat kerajaan surga. Masuk neraka, ya, kita memiliki ini. Dan hati-hati, saudaraku. Kita harus berusaha, ya, apalagi di dalam dikatakan dalam 1 Yohanes 3:10, ya, tidak mengasihi saudara, ya. Orang yang membenci saudaranya, jika seorang tidak mengasihi saudaranya, baik kepada saudaranya, apa menjadi alasannya? Yaitu masuk neraka. Nomor 1, masuk neraka, tidak bisa melihat kerajaan surga, membenci saudaranya. Mari kita mau cepat-cepat tinggalkan saudaraku. Kita harus bertobat. Kita harus tidak membenci saudara kita, saudaraku. Dalam 1 Yohanes 3:10. Dan yang ketiga, tidak bisa mengampuni. Kalau di dalam 1 Yohanes 3:14-15, orang yang memiliki akar pahit tidak bisa, sulit, saudaraku, mengampuni. Akhirnya masuk neraka. Nah, ini satu tantangan dari orang-orang percaya, saudaraku. Ya, tidak bisa menyimpan akar pahit, tidak bisa mementingkan diri sendiri, egois, tidak peduli sama orang lain, egois, saudaraku. Ya, di sini ada perkataan ini, dengki, ya, pemecah, ya, pemecah, berselisih, berantem, saudaraku, perseteruan, berantem, iri. Nah, ini yang sering banyak dimiliki orang-orang percaya. Berdua anak, masa bodoh, buat pikirin lo. Nah, itu udah menjadi milik neraka. Ini satu hal apa sih yang harus kita perbuat? Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, tolong saya mau menjadi milikmu yang sebenarnya, yang sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kita membenci saudara-saudara seiman kita. Mungkin di tempat kita ini tidak ada terpaksanya. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita, satu iman kita. Kita harus tetap mendoakan saudara. Ini usaha kita, ya, usaha kita sebenarnya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong saya, mampukan saya untuk menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan, untuk menjadi pendoa-pendoa, ya, supaya ini tidak saya miliki, ya, ini supaya orang-orang percaya tidak miliki. Ya, orang-orang satu imanku tidak miliki ini, seperti ini yang 15 perkataan ini, saudara. Ini yang satu tantangan buat kita. Kita harus masih berdoa bagi mereka supaya ini hati dan segala macam itu boleh terlepas dari hati mereka itu. Ya, itulah katakan dendam, perselisihan. Katakan menjadi akar yang pahit. Ya. Jangan pernah kita memiliki akar yang pahit. Kita harus mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kudus, suci di hadapan Tuhan. Itulah yang maksudnya kita datang setiap saat teduh, kita membaca firman Tuhan, tetap terpelihara hati kita, tetap terpelihara. Ya. Kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, ya, ayo kerinduan Tuhan, punya aku Tuhan, aku ingin menjadi seperti yang Tuhan inginkan daripada hidup ini, pakai hidup Tuhan. Kita harus menjadi orang yang seperti yang diinginkan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan ayat yang terakhir kita akan melihat dalam Amsal ini, Amsal 4 ayat 25-22. 4
Amsal 4 ayat 25 sampai 27. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari segala kejahatan. Amin. Nah, artinya menjaga hati melebihi dari segala sesuatu yang menghasilkan hidup yang kekal darahmu, karena perkenan kasih karunia Tuhan. Ya. Sudah, kita judulnya yang nomor 3, menjaga hati dari segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Jadi kita harus tetap menguasai hati kita ini. Ya. Yang pertama tadi, apa yang tadi kita diingatkan oleh Tuhan tentang kerajaan surga. Yang pertama, jangan khawatir, pelihara iman dan ketaatan dan menjaga hati dari segala kewaspadaan. Nah, itu yang Tuhan ingatkan dari kita sekarang, supaya kita boleh menjadi milik Tuhan yang sesungguhnya dan kita boleh meraih yang kerajaan surga. Kita boleh melihat kerajaan surga. Darahku yang dikasih Tuhan, kita hidup ada 100 tahun di dunia ini. Enggak kan? Enggak sampai 100 tahun. Walaupun hidup 100 tahun kita tidak bisa menikmati apa-apa lagi. Paling sampai 60 tahun kita bisa menikmati yang enak-enak dan makanan yang enak-enak. Jadi sebabnya mari kita mau tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, ya, menanti-nantikan Tuhan lewat pujian penyembahan, hubungan kita yang intim dengan Tuhan, supaya kita boleh memiliki kehidupan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bapa Yesus, Bapa yang baik, Tuhan Yesus, dari kami Yesus Tuhan. Kami sudah belajar dari firman-Mu, percaya Tuhan, Engkau yang menyatukan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Kau jadikan kami menjadi alat-Mu, jadikan kami seperti yang Tuhan inginkan ya Tuhan. Pakai hidup kami ini ya Bapa. Oh Tuhan, selama kami mengiring Engkau Tuhan, supaya kami tidak sia-sia sampai di pertengahan jalan, tapi kami mau sampai akhir hidup kami Tuhan. Itu sebabnya berikan kami kekuatan, kemampuan. Roh Kudus tolong kami. Oh mampukan kami Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jikalau kami Tuhan memiliki perkataan yang 15 hari Tuhan, mari Tuhan ampuni kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami lagi Bapa. Ajar kami Tuhan mau tetap setia dan taat kepada Tuhan. Belajar akan firman-Mu, karena kami tahu lewat firman Tuhan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau memberkati kami yang hadir. Engkau memberkati umat-Mu yang ada di rumah. Kau memberkati setiap kami semua Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Mulai dari anak-anak sampai kami dewasa, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami Tuhan, dan pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan sertai kita. Puji Tuhan, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, ya, harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan. Amin. Ya, hidup di dalam kebenaran, di dalam ketaatan kepada Tuhan, menjauhkan cara-cara hidup yang menuruti keinginan daging. Ya, nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan. Nanti saya undang
Ibu Lia untuk memberi persembahan. Kita bersama di dalam doa, ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang diberi ya Tuhan. Kami hadir di sini ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami sedang mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi tema dalam hidup kami ya Bapak. Bapak, hari ini kami mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati tangan kanan kami, baik yang mau memberi maupun yang belum dapat memberi. Ya Tuhan, ini berdoa kami, haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira dalam lagu. Hati yang gembira adalah seperti ombak hari yang senang. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan sudah pelihara kita sampai hari ini, mencukupi, diberikan kesehatan. Biarlah kita selalu bergembira di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara, kita akan mendengarkan pengumuman petugas ibadah minggu depan. Pemimpin pujiannya adalah Saudara Hadi Winata, ya, yang menyampaikan firman Tuhan kepada Niki. Puji Tuhan. Nah, mari saudara kita akan berdoa syafaat. Nanti Ibu Lisa yang akan memimpin doa syafaat dan doa penutup. Haleluya. Mari saudara kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami, hingga kami Tuhan boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah Tuhan Kau memberkati terus Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, tantangan yang kami hadapi. Engkau yang akan menolong ya Tuhan. Engkau yang akan mencukupkan segala apapun yang menjadi keperluan kami. Bapa, Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan, tolong mereka juga di dalam setiap Tuhan tantangan yang mereka hadapi Tuhan setiap hari. Bapa, biarlah Engkau yang akan menolong mereka di dalam melakukan kegiatan mereka, aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan, tolong Allah, cukupkan segala keperluan mereka. Biarlah Tuhan nyatakan kasih setiamu seperti firman-Mu Tuhan, yang mengatakan bukankah hidup itu lebih penting dari apa yang kami makan, apa yang kami pakai, apa yang kami Tuhan minum, apa yang kami Tuhan alami saat ini. Biarlah Tuhan hidup ini Tuhan boleh Tuhan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan Kau tolong umat-Mu, Kau yang akan mencukupkan segala keperluan kami, sehingga damai sejahtera Tuhan itu Tuhan, oh Yesus Tuhan ada di dalam hidup kami. Bapa, biarlah sukacita yang daripada Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkati apa yang menjadi usaha pekerjaan anak-Mu di tempat ini. Oh jemaat di tempat
supaya Tuhan tolong mereka, buat berhasil dan keberuntungan Tuhan berikan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa biar Tuhan Kau yang menolong Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka. Biar kuasa bila-bila Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Oh Tuhan, apabila ada yang mengalami Tuhan susah hati, oh Bapa biar Engkau memberikan penghiburan. Engkau yang memberikan Tuhan, oh pertolongan. Oh Yesus, kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Noni Tuhan. Oh Yesus yang mengalami kedukaan Tuhan karena orang tuanya dipanggil oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan penghiburan, memberikan ketabahan, memberikan sukacita, damai sejahtera itu daripada Tuhan. Kau berkati keluarga ini Tuhan. Tolong mereka. Kau selamatkan Tuhan anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Dan biarlah teguhkan iman percaya pada anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga berdoa biarlah Tuhan Kamu tolong Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami di dalam Tuhan. Oh Yesus, menjalankan Kau dalam Tuhan pemerintahan yang ada saat ini. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat, kebijaksanaan. Kau memberikan kepada mereka kemampuan. Oh Yesus, kecakapan daripada Tuhan untuk mereka dapat menanggulangi setiap tantangan yang mereka hadapi Tuhan. Oh Yesus Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberikan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi sampai terendah. Mampukan Tuhan mereka dapat bersinergi dengan baik Tuhan. Oh Yesus, untuk Tuhan, oh mensejahterakan rakyat Indonesia yang ada saat ini. Bapa Engkau memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami. Oh Bapa, tolong mereka Tuhan di dalam Tuhan melakukan tugas-tugas mereka, agar mereka dapat melakukannya karena mereka mengasihi rakyat Indonesia, karena mereka mencintai Indonesia. Oh Bapa, biarlah Tuhan Kau memberkati Allah. Tolong juga Tuhan untuk Tuhan tenaga medis yang saat ini juga masih berjuang untuk Tuhan. Oh Yesus, korban-korban dari Tuhan COVID-19 ini, biarlah Tuhan tolong Allah. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka Tuhan imun Tuhan, memberikan kepada mereka Tuhan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Dan Kau berkati keluarga mereka, jaga dan lindungi Tuhan. Oh sehingga mereka Tuhan terhindar Tuhan dari COVID-19. Berkati Tuhan. Tolong juga untuk setiap rumah sakit, setiap klinik, setiap Tuhan dokter-dokter yang menangani, biarlah mereka dapat melakukannya dengan baik dan benar. Tuhan nyatakan kasih dan setia-Mu Tuhan di dalam Tuhan mereka Allah menjalankan tugas-tugas mereka. Biarlah Tuhan hindarkan mereka Tuhan dari Tuhan, oh Yesus, sakit penyakit. Oh hindarkan mereka Tuhan, oh Yesus, dari Tuhan, oh haleluya, kelemahan-kelemahan tubuh. Bapa yang di surga, tolong Tuhan setiap tenaga medis ini, berkati mereka Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa biarlah Tuhan Kau menolong Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kami. Untuk kami Tuhan akan mengadakan Tuhan ibadah dan perayaan Natal Tuhan di bulan depan. Bapa, biarlah Tuhan Kau tolong segala sesuatu yang kami perlukan. Kau yang akan menggenapi, Kau yang akan mencukupkan, Kau yang akan menolong segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami juga cuaca yang cerah, yang baik Tuhan. Ketika anak-anak beribadah kepada Tuhan, kami Tuhan boleh datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Kau memberkati kami semua yang sudah melayani, menyatakan kasih dan setia-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami ini yang jauh dari sempurna, Kau yang menyempurnakannya, sebab kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya dan kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja di tempat yang maha tinggi. Dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri di hadapan Allah. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus
dari saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang yang kedua kali. Amin. Mari kita lagu Bapa terima kasih. Puji Tuhan, kita